Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoki Isnandar, guru SMP Negeri 2 Karangbucung, Kabupaten Cilacap. Saya CGP 2020 kelas 20F Kabupaten Cilacap. Aksi nyata yang pertama sudah saya laksanakan, lalu ini saya akan menyampaikan gambaran umum aksi nyata kedua. Aksi nyata pertama tantangannya luar biasa, banyak sekali dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, terutama semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Itu sangat luar biasa sekali, semangat mereka itu turun drastis karena ada pandemi COVID. Oleh karena itu, saya mencoba berusaha untuk memberikan mereka motivasi, memberikan mereka semangat agar mereka tetap memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi. Dalam aksi nyata kedua ini, saya melaksanakan pembelajaran matematika di kelas dan berusaha menjadi guru model dalam pembelajaran lesson study tahun 2020. Kebetulan materinya adalah kelas 8, yaitu tentang relasi dan fungsi. Urutan-urutan pembelajaran itu ya kurang lebih sama seperti pembelajaran biasa, hanya saja saya memanfaatkan barang bekas dalam pembelajaran dan saya melakukan pembelajaran dengan berpihak pada siswa. Pembelajaran yang pertama biasa diawali dengan pembuka gitu ya, salam pembuka, lalu berdoa, lalu saya tanyakan kesiapan belajar. Lalu saya juga menyampaikan tujuan, saya juga menyampaikan persepsi terutama itu karena itu penting ya. Lalu saya juga menyampaikan gambaran umum proses pembelajarannya, misalkan proses pembelajarannya hari ini tuh akan seperti apa, itu saya sampaikan dulu dari awal sampai akhir agar siswa itu tahu prosesnya seperti ini nanti yang akan kita laksanakan. Setelah tujuan sudah, persepsi sudah, proses pembelajaran secara umum gambarannya anak-anak sudah paham. Kemudian saya membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran pada saat itu jadi lebih lebih disiplin lagi sesuai dengan kesepakatannya itu. Jadi ketika siswa sudah sepakat, jadi mereka akan lebih mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu setelah selesai kesepakatan kelas, saya juga menyampaikan materinya itu kan tadi ada yang namanya persepsi gitu ya, materi prasyarat juga saya sampaikan. Lalu saya menyampaikan materi tentang fungsi juga. Di sana saya sampaikan materinya, contoh-contoh fungsi dari sisi mapel IPS, kemudian dari sisi mapel bahasa Indonesia, kemudian dari sisi mapel seni budaya gitu ya. Sebetulnya banyak sekali sisi-sisi yang bisa kita ambil untuk pembelajaran matematika agar tidak langsung menuju ke angka. Jadi kita menujunya ke contoh-contoh deskripsi, bentuknya seperti bahasa Indonesia seperti itu ya. Contohnya nama dengan hobi. Jadi ini siswa itu pemikirannya tuh nggak langsung ke angka dulu, karena terkadang ada siswa yang mual gitu lihat angka, matematika lihatnya angka terus gitu ya, bahkan ada trauma dengan angka gitu ya. Matematika itu kadang yang menjadi siswa takut itu karena banyak angka, maka itu kita coba untuk mencoba untuk membawa mereka ke cerita dulu, dari cerita baru ke sedikit-sedikit nanti tetap ke angka, karena matematika itu ya memang dunianya angka, hanya saja tinggal cara untuk penyampaiannya ini lebih dimengerti itu dengan cara pelan-pelan gitu ya, dengan cara yang runtut gitu. Sebetulnya lebih bagus lagi dengan peta konsep. Ini mungkin akan aksi nyata ketiga, hanya aksi nyata kedua saya sementara seperti itu dulu. Jadi gambaran umum dulu saya sampaikan, kemudian kesepakatan telah saya buat. Setelah itu lalu saya menyampaikan materi juga. Lalu di sini saya pembelajarannya itu agar siswa ini lebih aktif, jadi saya membuat pembelajaran secara berkelompok gitu, membuat kelompok-kelompok kecil maksimal 4 siswa. Dalam kelompok itu saya menjelaskan kepada mereka bahwa untuk membawa kalender bekas gitu ya. Jadi mereka itu nanti akan terampil
dalam membuat suatu contoh di mana contoh tersebut tuh dituliskannya di apa namanya tuh, di papan whiteboard itu yang sudah disediakan. Ini untuk aksi nyata 1, 2 ya. Nanti untuk aksi nyata 3 saya inginnya itu mereka mengerjakannya di kalender bekasnya itu bagian belakang. Bagian belakang kalender bekas itu kan ada kertas kosong tuh, ada bagian kosong tuh yang putih-putih, itu bisa digunakan sebagai papan kerja mereka gitu ya. Nah, kalau untuk saat ini saya hanya menggunakan kalender bekas ini hanya untuk menempelkan saja. Jadi dalam kalender bekas itu kan ada bulan lahir siswa, bisa ditulis nama siswa misalkan Doni, bulan terakhirnya Juni misalkan gitu ya. Ani bulan lahirnya Januari. Jadi sesuai dengan garis panahnya itu. Lalu ada juga tanggalan itu bisa digunakan sebagai tanggal lahir. Lalu bisa juga digunakan angka-angka tersebut itu bisa digunakan untuk ukuran sepatu karena jumlahnya hanya sampai 32 apa 31 itu. Jadi kalau dalam tanggalan hanya 31 misalkan ukuran sepatunya 41 ya berarti tinggal menuliskan menggunting angka 4 dengan 1 lalu digabungkan jadi bilangan 41 seperti itu. Lalu juga kalau dengan kalender itu kan bisa tanggal, lalu bisa ukuran sepatu, tinggi badan juga bisa. Tinggi badan misalnya 150 berarti 1 cari angka 1 di kalender digunting, lalu 5, angka 5 digunting, lalu 0, angka 0 digunting digabungin jadi bilangan 150 seperti itu. Setelah pembagian kelompok selesai, lalu kalender juga sudah siap, mereka dicoba untuk mengerjakan contoh fungsi dan bukan fungsi. Dari situ bisa menyimpulkan, lalu mereka untuk presentasi juga. Presentasi kelompok, setelah presentasi mereka kemudian saya ajak untuk bermain ini yang menantang permainan dalam quizzes.com. Jadi ini permainan bagus ya untuk siswa terutama untuk menggali potensi mereka agar mereka tuh lebih semangat itu dari permainan biasanya. Hanya permainan ini tuh masih berkaitan dengan matematika. Jadi masih berkaitan dengan matematika dasar gitu ya. Jadi buat mereka itu saling berkompetisi. Berkompetisi yang berkompetensi. Nah, itu bagusnya di situ permainan quizzes.com itu. Jadi saya sebagai host, kemudian mereka itu kan 4 kelompok tuh. Jadi setiap kelompok hanya menggunakan satu handphone. Misalkan ada 4 kelompok, berarti ada 4 handphone yang digunakan untuk masuk ke dalam quizzes.com yang saya buat itu sebagai hostnya saya. Anak-anak sebagai pesertanya untuk bertanding, siapa yang juara itu nanti disampaikan. Dengan seperti itu alhamdulillah anak memiliki minat belajar yang cukup tinggi. Setelah saya pembelajaran, saya juga mencoba melaksanakan refleksi pembelajaran di mana siswa diminta untuk merefleksikan hasil pembelajaran pada saat itu seperti apa. Nah, ternyata setelah pembelajarannya seperti itu, alhamdulillah siswa itu hasil refleksinya baik gitu ya. Meskipun dengan adanya kamera ini sebetulnya menurut saya nih ya, dengan adanya kamera, kemudian dengan adanya guru lain di situ, itu membuat siswa jadi ragu untuk merdeka banget gitu ya. Ragu untuk merdeka sekali itu ragu gitu. Jadi kurang merdeka banget gitu. Kalau misalkan tanpa ada guru lain atau tanpa ada kamera mungkin mereka sebenarnya lebih merdeka. Hanya saja ini karena ini ada tugas dari calon guru penggerak, ada tugas dari program pendidikan guru penggerak 2020, jadi saya rekam. Nah, ini dia hasil rekamannya dari awal sampai akhir seperti yang tadi saya sampaikan, ada urutan-urutannya dari pembuka mulai dari doa sampai penutup. Semoga videonya bermanfaat dan semoga videonya menginspirasi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video tersebut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atau apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga saya mohon maaf. Di sini saya niatnya adalah untuk memberikan berbagai macam pengalaman yang saya lakukan dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Hadir semua ya? Hadir semua ya. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya.
agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan satu apapun. Silakan ketua kelas Dimas ya memimpin untuk berdoa. Silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Dimas sudah memimpin doa. Di kelas sudah ada yang belum sarapan di kelas ini? Sudah sarapan semua ya? Sudah, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini matematika kita akan membahas tentang apa ini? Relasi dan Fungsi. Relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi ciri-ciri fungsi, mengamati fungsi dan bukan fungsi, menyelesaikan fungsi dan bukan fungsi. Jadi tujuannya itu anak-anak. Nah, sebelum kita mencapai ke tujuan pembelajaran pada hari ini, mari kita mengingat kembali apa itu tentang relasi. Relasi itu adalah sebuah hubungan ya anak-anak ya. Seperti yang sudah kita jelaskan, saat itu kita sudah menampilkan beberapa video ya anak-anak. Nah, di sini materi prasyaratnya adalah relasi. Agar lebih paham lagi, mari kita baca bersama-sama anak-anak. Relasi adalah, silakan dibaca. Relasi dari Himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, jadi suatu himpunan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Ya, relasi berarti pasangan ya, hubungan yang memasangkan. Nah, di sini ada tari-tarian anak-anak. Di sini ada tari apa itu? Di atas Seudati dan saman. tari seudati dan tari saman. Kedua tarian tersebut berasal dari daerah Aceh. Aceh. Coba kita coba untuk play ya. Kita coba untuk mainkan apakah bisa. Ini saya coba tarian dari Aceh yang tari saman dulu ya. Nah, ini contoh tari saman. Nah, ini juara 1 dunia. Jadi Aceh itu memiliki tarian yang luar biasa ya. Namanya adalah tari saman. Kita bangga punya tarian dari Aceh. Dari negara Indonesia juara 1. Nah, ini kekompakannya sangat luar biasa. Ya, gitu ya. Itu tari saman anak-anak. Lalu ada juga tari seudati. Tari seudati kita tidak perlu tampilkan anak-anak. Di sini ada kurang lebih seperti ini ya. Ini ada laki-laki yang sedang mencoba untuk menari tari seudati. Kita lihat ya. Ya anak-anak, di sini ada tari saman, tari seudati. Dua tarian ini termasuk tarian yang berasal dari daerah Aceh. Lalu misalkan ada lagi tari legong dan tari kecak. Tari legong dan tari kecak ini berasal dari daerah Bali. Gambaran umum proses pelaksanaan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama, anak-anak, saya akan memberikan permasalahan terkait dengan relasi dan fungsi. Lalu nanti anak-anak dibagi, siswanya itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, maksimal 4 siswa. Perwakilan kelompok nanti mengambil bahan-bahan yang sudah disediakan dan juga bahan-bahan yang sudah kalian bawa, yaitu berupa kalender bekas ya, kalender tahun lalu. Lalu siswa nanti mengerjakan tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kelima,
siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang keenam, siswa mengerjakan soal berupa permainan menantang dari situs apa itu? Quizzes.com. Lalu perwakilan dari kelompok mencoba untuk menyampaikan pengertian fungsi. Nanti jadi setiap kelompok itu perwakilan untuk menyampaikan pengertian fungsi sesuai dengan pemahaman masing-masing kelompok. Jadi dengan kata-kata kalian sendiri. Lalu yang kedelapan, guru dan siswa mengambil kesimpulan. Kesembilan, nanti ada tugas mandiri. Lalu yang terakhir, kita akan bersama-sama membuat menutup pembelajaran. Ya, itu adalah gambaran umum proses pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Ada yang punya pendapat kesepakatan kelas? Iya. Diva silakan. Berdiri dong. Diva berdiri agar lebih jelas untuk kesepakatannya apa kira-kira? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira setuju tidak yang lain? Setuju ya. Oke, kita tulis mengerjakan tugas tepat waktu ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Baik. Yang kedua, kesepakatannya apa lagi? Melepas masker saat berbicara atau presentasi. Oke, melepas masker saat berbicara atau presentasi. Berarti saya harus melepas masker nih. Iya ya? Ya. Ya, oke baik. Ini kesepakatan kelas loh ya. Melepas masker saat presentasi, karena kalian tidak presentasi berarti dipakai. Dimas dipakai ya. Dipakai ya. Nah, karena saya presentasi maka saya akan melepas masker. Karena kalau kita berbicara pakai masker terus pasti akan pusing ya. Pusing. Oleh karena itu saya akan melepas masker agar suara saya terdengar dengan jelas. Baik anak-anak, melepas masker saat presentasi. Yang ketiga, ada lagi? Ya, silakan, ya. Setiap kelompok mengajukan satu pertanyaan. Setiap kelompok mengajukan satu pertanyaan. Ya, ini sangat menantang sekali. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya? Ya, setuju. Setiap kelompok mengajukan satu pertanyaan. Ya, untuk kesepakatan kelas yang keempat, ada lagi tidak? Ya, silakan boleh. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Baik, bagus sekali ya. Ini kira-kira disepakati tidak? Disepakati ya. Agar kita belajarnya saling menghargai satu sama lain. Guru menghargai siswa, siswa menghargai gurunya, siswa sesama siswa juga saling menghargai. Baik, tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, lalu selanjutnya apalagi kesepakatannya? Acungkan tangan lalu berdiri saat ingin bertanya. Oke, baik. Berarti acungkan tangan, lalu kalian berdiri saat ingin bertanya. Kira-kira sepakat tidak? Sepakat. Oke, acungkan tangan, lalu berdiri. Acungkan. Berdiri ya. Saat menyampaikan pendapat. Baik, ada lagi tidak kesepakatan kelasnya? Cukup. Cukup. Kalau saya boleh beri tambahan, kira misalkan disiplin waktu. Jadi artinya ketika bel istirahat berbunyi, kita pelajarannya selesai. Misalkan lagi mengerjakan tugas, bel pelajaran berbunyi berarti mengerjakan tugasnya kita selesaikan di rumah. Kira-kira sepakat tidak? Sepakat. Berarti disiplin waktu, selesai pelajaran sesuai dengan waktunya. Oke, berarti disiplin waktu ya. Iya, kesepakatan kelas ini sudah dibuat, akan saya bacakan kembali. Kesepakatan kelas yang pertama mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi nanti tugas kalian akan kita sepakati waktunya berapa menit. Ketika waktunya sudah habis maka kalian mau tidak mau harus mengumpulkan ya agar tepat waktu. Karena ini sudah kalian sepakati.
Yang kedua, melepas masker saat presentasi. Nanti kalian presentasi perwakilan. Di sana kalian memperkenalkan diri kelompok masing-masing juga, anggotanya kalian kenalkan. Itu yang memperkenalkan membuka maskernya. Lalu yang akan mempresentasi juga membuka maskernya agar suaranya lebih terdengar dengan jelas. Lalu setiap kelompok mengajukan satu pertanyaan. Ini harapan saya nanti setiap kelompok ini berusaha untuk pernah mengajukan satu pertanyaan. Jadi pernah mengajukan satu pertanyaan. Baik, nanti di sini kita akan saling menghargai teman ya, agar pertanyaannya itu kalau sudah pernah bertanya kita alihkan ke kelompok lain agar dapat bertanya juga. Lalu tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi saat presentasi kalian tidak rame, lalu tidak bertanya dulu sebelum dipersilakan untuk bertanya oleh kelompoknya. Acungkan tangan dan berdiri saat menyampaikan pendapat. Ini agar apa? Agar audien ini melihat siapa sih yang bertanya gitu. Laki-laki atau perempuan, siapa namanya kan jadi tahu. Kalau hanya bunyi suaranya, siapa sih yang mana sih yang bertanya kan tidak tahu. Untuk menunjukkan bahwa itu adalah orang yang sedang bertanya. Lalu disiplin waktu. Nanti kita akan selesai pembelajaran tepat pada waktu. Baik, kesepakatan ini sudah kita sepakati. Saya harap pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dengan baik ya. Kita akan masuk ke konsep fungsi ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan. Ya. Sini coba kita perhatikan. Yang pertama lebih dari, lalu yang kedua dua kurangnya dari, yang ketiga faktor dari. Coba kalian perhatikan dari tiga gambar ini, kalian ingat-ingat mana yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan bukan fungsi. Nah, di sini lebih dari, dua kurangnya dari, faktor dari. Kalian perhatikan perbedaannya dulu. Kalian kan belum tahu fungsi itu seperti apa ya. Kalian perhatikan perbedaannya. Coba kalian perhatikan yang pertama. Nah, yang ini lebih dari, dua lebih dari satu, tiga lebih dari satu, empat juga lebih dari satu. Setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan di anggota B. Jadi dua pasangannya hanya dengan satu, tiga juga pasangannya hanya dengan satu, empat pasangannya hanya dengan satu. Lalu yang gambar kedua yang tengah ini, dua kurangnya dari, dua adalah dua kurangnya dari empat. 3 adalah 2 kurangnya dari 5, 4 adalah 2 kurangnya dari 6. Di sini kalian perhatikan, setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan di anggota B. Lalu kita lihat lagi yang ketiga, gambar ketiga. 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 3 faktor dari 6. Nah, dengan hubungan atau relasi faktor dari di gambar ini, kira-kira anggota yang A ini kira-kira hanya memiliki satu pasangan atau lebih dari satu pasangan? Lebih dari satu pasangan. Baik, dari gambar ketiga ini ada satu gambar yang berbeda. Manakah gambar yang berbeda jika yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor berapakah yang berbeda? 3. Baik, nomor 3. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Coba kita cek. Ya, centang berarti termasuk fungsi karena hanya memiliki satu pasangan di anggota B. Lalu ini juga centang, fungsi juga. Ini tidak karena ada anggota A yaitu 1 dan 2 memiliki lebih dari satu pasangan. Sudah paham ya berarti ya? Ya. Lanjut, ini contohnya juga. Ini kira-kira fungsi bukan nih bahasa. Fungsi bukan. Ini misalkan ini anggota A, yang atas anggota A, yang bawah anggota B. Fungsi bukan. Iya, fungsi karena hanya memiliki satu pasangan. Setiap orang di sini memiliki satu sepatu ya.
kira-kira fungsi atau bukan? Bukan. Bukan fungsi. Kenapa? Memiliki lebih dari satu pasangan. Iya, karena siswa A dan siswa B memiliki lebih dari satu pasangan, satu hobi atau satu pasangan hobi. Nah, ini berarti bukan fungsi. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Apakah sudah siap untuk mengambil alat-alat peraganya? Sudah ya? Sudah. Baik, perwakilan dari kelompok silahkan untuk maju ke depan mengambil perlengkapan yang ada. Baik, kelompoknya belum dibuat ya. Nah, sekarang coba kalian bentuk kelompok, satu kelompok maksimal 4 siswa. Silakan bertukar 4 dulu. Ya, kelompoknya pilih sendiri. Kelompoknya pilih sendiri, silakan. Kalian maunya dengan siapa? Silakan. Baik, untuk tercapainya pembelajaran yang tepat waktu, berarti kita sepakati dulu waktunya ini untuk mengerjakan 2 gambar. Kira-kira berapa menit ini anak-anak selesainya? Kalau misalkan 10 menit sanggup tidak? Oh tidak. 15 menit? Tidak juga. 20 menit? Oh, kalau 30 menit kayaknya habis nanti sampai selesai. Kalau saya kurangi 5 menit, 25 menit gimana? Ya, baik. 25 menit cukup ya. Semoga dalam 25 menit nanti selesai. Silakan kalian bentuk kreasi masing-masing. Siap ya? Kita hitung bareng-bareng mulai dari 3, 2, 1 ya. Siap? 3, 2, 1. Ya, silakan kerjakan. Boleh nggak Pak? Bertanya boleh. Bertanya apa? Namanya sudah ada semua. Coba dicek, cari lagi. Coba cari lagi namanya yang sudah selesai, yang penting sudah ada namanya. Ini satu kelompoknya nama dengan apa ini hubungannya? Hari. Lalu yang kedua kan ada 2 lintingan. Oh, berarti namanya hanya dipakai 1 ya? Oke, sudah cukup. Lalu yang ini coba Yopi lihat yang ini. Ini kebagian apa? Apa? Hari lahir dengan nama. Coba namanya dicari terlebih dahulu. Jika kurang nanti saya akan carikan. Sudah? Ya, sudah ada semua. Bagus ya. Silakan, selamat bekerja. Lalu yang ini kelompok ini kebagian apa? Nama dengan nomor sepatu. Berarti kalian harus ada nomor sepatunya ya. Sesuai. Lalu bagaimana kalau nomor sepatunya 42? Nah, itu kalian kreasi sendiri. Berarti cari bilangan yang 4 dengan 2 ya. Kreasi sendiri. Sesuai dengan nomor sepatu kalian. Yang tidak hafal bisa membuka sepatunya ya. Iya kan? Nama-nama sepatu ya. Bagus ya. Ini kelompok ini dapatnya apa? Bulan lahir dan nama. Nama dengan tinggi badan. Ya. Sudah ya, di pelajaran olahraga sudah diukur semua tinggi badannya, udah tahu. Kurang. Yang namanya kurang berapa nanti saya ambilkan. Di sebelah sini. Ini namanya sudah selesai. Nah, Sudah. Ini namanya sisanya. Saya minta ya. Ini coba silahkan bisa dipakai. Ini juga bisa. Terima kasih. Silakan ini dipakai. Yang merasa belum lengkap silakan laporan ya. Tidak usah malu.
Bisa dipakai itu boleh. Temannya kalau memang tidak ada bisa dipakai. Ini kira-kira mau ganti nggak whiteboardnya? Boleh. Ya, silakan ambil whiteboardnya yang sebelum ini ya, sebelum mulai. Mumpung belum mulai karena ini whiteboardnya sudah. Silakan boleh ambil di depan ya untuk mengambil whiteboard. Ini sedang membuat apa? Makanya ini aja yang Kreasinya bentuknya apa ya? nggak ada bulannya Bu. Bintang. Oh, bintang. Ya, bagus ya. Itu nanti berarti mau diapakan? Di Tempelin. Oh, ditempel. Ya, ditempelkan di whiteboard. Oke, bagus. Kreasinya. Ini kalendernya dapatnya bekas tahun berapa ya? 2017. 2017 ya. Oh ya, berarti sudah tahun lalu ya. Kita memanfaatkan kalender bekas sehingga bisa kita manfaatkan untuk menjadi bahan pembelajaran ya. Digabung nggak apa-apa. Ini kalendernya tahun Tahun berapa? 2014. 2014 ya, kalendernya sudah lama sekali. Bisa kita gunakan untuk pembelajaran matematika ya, relasi dan fungsi. Kelompok ini Dimas ini tahun berapa? Kalendernya tahun berapa ini? Coba. 2000 berapa ini? 2019 ya, sudah tidak terpakai ya.
Ya, coba. Ya, untuk kelompok 3 ini kan baru satu ya. Yang kedua relasinya apa? A lebih dari B. A lebih dari B. Oke. Ya, baru satu ya gambarnya ya? Iya. Iya. Silakan dilanjutkan. Ini yang terpakai tanggalnya berarti dari nomor ya? Oh iya, gabungan 38 kan di tanggalan tidak ada ya? Oh, ini berarti 3 dipotong, 8 dipotong. Oh iya, digabungkan. Iya, bagus, kreatif ya. Nanti dikat videonya. Ini nama kelompoknya belum ditulis ya? Kelompok berapa? 4. Ya, kelompok 4. Nanti nama kelompoknya ditulis ya. Berarti ini nama dengan bulan ya. Oh iya, Februari, Juli, Desember ya. Ini untuk diagram panah yang pertama nama dengan bulan, yang kedua apa? Nama dengan hari. Oh, nama dengan hari. Ya, belum selesai ya, enggak apa-apa ya. Ya, silakan selamat bekerja. Ya. Ini tadi sudah belum gambarnya mana? Oh, dipakai kecil-kecil ya. Ya, ini nama kelompoknya belum ditulis ya. Namanya ini kelompok 1 ya, nanti ditulis dulu kelompoknya di sini. Ini nama dengan hari. Lalu yang kedua relasinya apa? A kurang dari B. A kurang dari B. Oh, relasi A kurang dari B ya. Himpunan A kurang dari himpunan B ya. Ya. Silakan dilanjutkan. Yang tadi pakai ada bukti. Ini sudah mulai 2 diagram panah ya. Yang pertama bulan lahir, nama dan tinggi badan. Ya, ini saya menarik sekali, ini nomornya berbeda warna ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, sesuai dengan tinggi badan kalian ya. Oke, ini whiteboard bulan lahir. Ya, silakan dilanjutkan. Kenapa? Tur, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai ketua kelompok Fauzan Abdillah. Dan saya sekretaris Bolang Sono. Saya sebagai peserta dari Khalifah. Di sini kita akan mempresentasikan tentang frisbee. Yang pertama, nama, Bobo, Fauzan, hadap, bulan lahirnya Februari, Juli, Desember. Bobo, bulan lahirnya Juli, Fauzan, bulan lahirnya Februari, hadap, bulan lahirnya Desember. Yang kedua, nama dan hari lahir. Yang pertama, Bobo, hari lahirnya Senin, Fauzan, hari lahirnya Rabu, dan ada hari lahirnya Jumat. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan kelompok lain dari kelompok? Ya, boleh silakan. Seperti biasa berdiri ya. Relasinya apa? Kalau Gimana? saya Kenalkan namanya. Silakan. itu relasinya apa? Kalau kelompok saya relasinya fungsi dan bukan fungsi. Oh iya. Ya, itu relasinya apa katanya? Ini Kalau kelompok relasinya fungsi dan fungsi. Relasi yang pertama lahir pada bulan dan relasi yang kedua lahir pada hari. ya, relasi yang pertama itu jadi nama lahir pada bulan, lalu yang kedua nama lahir pada hari. Jadi nama relasinya mungkin bisa dijelaskan tidak? Contohnya dari siapa itu? Dari Bobo. Maksudnya Bobo kok panahnya ke Juli? Maksudnya apa? Bobo katanya ke Juli karena Bobo lahir bulan Juli. Oh, Bobo lahir di bulan Juli. Jadi lahir relasinya lahir di bulan, gitu ya. Lalu yang kedua nama dan hari lahir. Maksudnya apa itu? Maksudnya Bobo lahir di hari Senin. Bobo lahir di hari Senin. Kira-kira bagaimana penanya? Sudahkah cukup? Ya cukup, sudah cukup. Silakan boleh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Kami duka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Sumanggong. Saya Dewi Asari. Saya Dimana Tiara Adik. Saya Dimas Kalasoro. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami membuat contoh gambar fungsi dan bukan fungsi. Di sebelah kanan ada contoh fungsi karena di himpunan A semuanya mempunyai pasangan satu, dan di sebelah kiri adalah contoh bukan fungsi karena himpunan A mempunyai pasangan lebih dari satu. Di sini ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Berdiri. Mengapa nama harinya ditambah semua Senin sampai Minggu padahal tidak ada yang lahir pada hari itu? Ya, mohon maaf diulangi ya pertanyaannya. Mengapa nama harinya Senin sampai Minggu ditambah semua padahal ada yang tidak lahir pada hari itu? Ya tidak apa-apa, karena itu kan nama dan hari lahir. Itu kan termasuk fungsi. Ya, iya tidak apa-apa karena itu juga nama ya. Ya, coba geser sedikit mana ya tadi yang ditanyakan Diva dengan hari lahir ya. Ya, kenapa kok hari lahir ditulis Senin Selasa gitu ya? Ada Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Jawabannya bagaimana tadi kelompok 1? Karena apa? Karena himpunan nama termasuk fungsi. Karena himpunan nama itu termasuk fungsi. Jadi meskipun hari lahirnya itu ada hari Senin sampai Minggu, tetapi yang dilihat di sini adalah nama. Namanya itu hanya memiliki satu pasangan dengan hari lahirnya ya. Tidak ada manusia yang lahir di 2 hari ya. Pasti lahirnya tepat di satu hari. Jadi di sini Diva lahir hari Rabu, Dimas lahir hari Rabu, dia hari Jumat, Mutia hari Minggu. Jawabannya kira-kira sudah bisa diterima? Bisa diterima. Ya, walaupun hari lahirnya itu di sana ada Senin sampai Minggu tidak berpengaruh ya, karena kuncinya ada di himpunan pertama, himpunan yang sebelah kiri. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, boleh bertanya lagi dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 2. Ya, silakan dari kelompok 2 mau bertanya apa? Dari kelompok 2. Misalnya posisi nama dan hari lahir ditukar, apakah diagram tersebut termasuk fungsi apa bukan fungsi? Jika posisi nama dan hari lahir ditukar, apakah diagram tersebut jadi fungsi atau bukan fungsi? Iya, bagus ini pertanyaannya, silakan dijawab. Bukan fungsi karena jika dibalik hari Rabu memiliki lebih dari satu pasangan. Iya, betul sekali ya. Kira-kira gimana? Bisa diterima? Ya, bisa diterima ya. Berarti jawabannya betul ya. Jadi ketika himpunan tersebut dibalik, himpunan hari lahirnya di sebelah kiri, nama di sebelah kanan, itu akan menjadi bukan fungsi. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ternyata kalau misalnya 2 himpunan itu dibalik bisa menjadi fungsi, bisa juga menjadi bukan fungsi. Ya, karena ada cabang 2 itu ya, ketika hari lahirnya ada 2 cabang. Ketika hari lahirnya ditaruh di sebelah kiri sebagai domain ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Simone Vandari. Perkenalkan, nama saya Arfi Arfiano. Saya Tiara Mayani. Dan saya Ines Dwi Angliani. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman-teman sekalian mengenai
apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, dari kelompok mana ini yang mau bertanya? Dari kelompok 3. Dari kelompok 3, apakah yang akan ditanyakan? Jika itu nama ditukar sama bulan lahir, apakah bisa jadi fungsi atau tidak? Jika itu nama dan bulan lahir ditukar, apakah itu akan jadi fungsi atau bukan fungsi? Fungsi karena pada nama memiliki satu pasangan bulan lahir. Karena pada nama memiliki satu pasangan bukan lahir. Coba saya cek, karena pada nama memiliki tepat satu pasangan pada bulan lahir. Iya. Betul, bisa diterima tidak? Bisa. Bisa, betul sekali ya. Jadi ketika nama itu ditukar ke sebelah kiri, lalu bulan lahir sebelah kanan, jadi yang di sebelah kiri itu penuh panahnya, penuh semua, memiliki satu pasangan, betul tidak? Betul. Maka dari itu ini akan menjadi fungsi. Nah, ini yang kami harapkan, yang kita harapkan adalah seperti ini. Jadi kita tahu ketika suatu himpunan pasangan yang ada tanda panahnya itu ditukar, itu bisa terjadi fungsi jadi bukan fungsi, bukan fungsi jadi fungsi. Nah, ini kita bisa tahu karena ada yang bertanya dari kalian. Jadi kalian bisa mencari tahu, menggali informasi kok kalau ditukar bagaimana ya gitu. Jadi itu bagus sekali pertanyaannya. Dari pertanyaan tersebut kita tahu bahwa suatu himpunan ketika ditukar bisa jadi fungsi, bisa jadi bukan fungsi, atau sebaliknya ya. Seperti itu. Ya, silakan kami kembalikan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok Kami mempresentasikan. buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Lazara Putra. Saya dari Kesehatan. Saya Aprilia Penurjana. Saya Reza Yusni Ramadan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, ini merupakan fungsi karena memiliki masing-masing dari himpunan A memiliki satu pasangan di himpunan B. Sebagai contoh, Reza nomor sepatunya 42, Agi nomor sepatunya 40, Nekesha nomor sepatunya 39, Aprilia nomor sepatunya 38. Berikutnya yang B, ini merupakan bukan fungsi karena setiap anggota A memiliki anggota lebih dari satu di himpunan B. Sebagai contoh, 3 lebih dari 1 dan lebih dari 2. Berikutnya yang 4 lebih dari 1, 4 lebih dari 2, dan 4 lebih dari 3. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Coba. Saya lihat dari kelompok 3. Bisa tidak jika diagram panah yang A diganti, misalkan anggota A diganti nama dan anggota yang B diganti dengan nomor sepatu. Wow, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi maksud dari pertanyaan paham tidak? Kelompok 3 paham nggak yang ditanyakan? Enggak paham. Jadi ini maksudnya dari nama yang sebelah kanan ditukar ke mana? Ke B. Lalu gimana? Oh, ini diganti nama, lalu B diganti nomor sepatu. Ya bagus sekali itu ya. Silakan. Kira-kira jawabannya apa itu? Kami ganti. Bisa, tapi bisa diganti gitu ya? Bisa. Bisa diganti. Jadi bisa diterima ini kira-kira. Bisa diganti. Oh ya bagus sekali ya. Jadi di sini itu tadi memang A, kok A namanya A itu Reza, Agi, siapa itu Nekesha, Aprilia gitu ya. Teman-teman kalian bertanya loh, kok itu tiba-tiba A kok isinya itu bukan nama gitu kan ya. Itu boleh. Jadi anak-anak itu boleh. Jadi kalau misalkan nama himpunan itu boleh diwakili oleh sebuah huruf besar. Misalkan huruf kapital gitu ya, kalau kita taunya huruf besar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf kapital.
Jadi huruf A kapital, huruf B kapital itu mewakili sebuah nama dan ukuran sepatu. Jadi saran dari teman-teman itu bagus sekali ya. Jadi tetap dapat diterima ya, dapat diterima. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ketika ada lagi presentasi mungkin akan lebih teliti lagi. Ya, terima kasih sudah memberi masukan, ini saling memberi masukan ya, nanti ketika ada kelompok yang belum memberi masukan. Ini kira-kira dari kelompok ada yang belum bertanya? Iya, ternyata ada lagi yang belum bertanya, silakan. Boleh tidak ini bertanya lagi? Boleh. Oh, boleh, silakan. Tanyakan. Akan sedikit panitia lagi dari kelompok 1. Apakah jika himpunan B ditukar menjadi himpunan A, akankah menjadi relasi bukan fungsi? Jika B ditukar fungsi, tetap bukan fungsi karena anggota B memiliki anggota lebih dari 1. Ya, jawabannya dari kelompok 3 itu tetap bukan fungsi meskipun tadi pertanyaannya ditukar itu bagaimana gitu ya? Ya, jika ditukar untuk gambar yang pertama sebelah kiri atau sebelah kanan? Oh, sebelah kanan ini ya, yang sebelah sini ya, yang bukan fungsi ditukar ternyata hasilnya tetap bukan fungsi. Kira-kira bagaimana nih teman-teman yang lain dari kelompok lain, ada tanggapan lain mungkin? Kira-kira betul atau tidak? Betul atau salah? Betul ya, berarti betul tetap bukan fungsi meskipun ini mau ditukar ternyata itu semuanya bercabang. Sebelah kiri ada yang bercabang, sebelah kanan juga ada himpunan yang bercabang. Maka dari itu kelompok 3 menyimpulkan bahwa gambar yang kedua meskipun ditukar akan menjadi tetap bukan fungsi. Kira-kira diterima? Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya, bagus sekali ya. Silakan kami kembalikan ke kelompok 3. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plusnya ya. Ya, kira-kira mau nggak ini kalau diajak permainan yang menantang? Mau. Oke, kita cek dulu sekarang. Coba semuanya membuka HP. Semuanya membuka HP, kita cek apakah koneksi internetnya lancar atau tidak. Kita cek dulu ya. Ya, kodenya silakan kalian masukkan kodenya 759813. Saya ulangi 759813. Sudah semua? Ini sudah? Sudah. Ini sudah? Ini sudah? Sudah. Ayo silakan tim masuk. Belum ada partisipan masuk. Sudah mulai. Silakan mulai. Ya, kelompok sudah masuk 1, 2, 3. Satu lagi, satu kelompok belum masuk. Ya, kelompok yang belum masuk kami tunggu. Ya, bagus sekali. 4 kelompok sudah masuk. Semuanya siap-siap. 3. Oh, belum masuk. Sudah di sini sudah terbaca kelompok terakhir. Oh ya, kelompok terakhir masih belum. Ya, sudah ada bintang. Sudah siap. 3, 2. Apa? 3, 2, 1. Siap ya? 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya berdiri. Ayo semuanya mengerjakan. Bersuara, semuanya bersuara. Semuanya mengerjakan. Ayo saling berusaha untuk mengerjakan. Ya, kelompok 1, 3, dan 4 sudah mulai berjalan mengerjakan. Ayo kelompok 2 masih belum mengerjakan satu soal. Kelompok 2 sudah mengejar. Ayo kelompok 1 sudah masuk. Ayo. Jangan sampai kalah kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2. Ya, di sini dibutuhkan kecepatan dan ketepatan. Kelompok
jangan ketinggalan oleh kelompok 1. Ayo. Ya, kelompok 3 sudah masuk ke babak hampir selesai. Ayo, kelompok 4 kejar. Kelompok 2 sedang mengejar. Kelompok 2, mana kelompok 2? Iya, kelompok 3 sudah di depan. Kelompok 4 silakan maju lagi. Ayo kelompok 4 berusaha kejar kelompok 3. Ayo, di situ ada soal tentang pecahan. Nah, di situ ada soal tentang pecahan, ada soal tentang penjumlahan, perkalian, pembagian dengan dibutuhkan kecepatan. Ayo, jangan lupa ada waktu terbatasnya. Ada batasan waktunya. Ya, kelompok 3 sama kelompok 1. Ini bersaing terus, kelompok 4 lalu kelompok 2 jangan ketinggalan. Ayo kelompok 2. Lima kali 6 30. Ya, kelompok 1 sudah masuk. Tunggu sinyal. Ya, mencoba terus karena di sini juga pasti terkendala sinyal ya. Kenapa ini? Ya, sinyal cuma nanti kita tunggu. Ayo semua, yang penting ada usaha. Ini kelompok 1 sudah 50% mengerjakan. Yo, saya. Kelompok 4 sudah 45%. Kelompok 3 45%, kelompok 2 baru 40%. Ayo, ini menggunakan TV ya? Iya, bagus. Ayo, di sini membutuhkan kecepatan perkalian, penjumlahan, pembagian. Ada juga tentang logika matematika. Jadi kuis ini sebagai permainan. Jawab sesuai dengan yang tinggi. Satu per 4 ditambah 3/4 1/8. Kadang itu mereka mau Kayak listrik. Kelompok 1 sudah 70%. Ayo, 6/7 dikurangi 4/5. Ayo. 6/7 dikurangi 4/5. Ya, masuk poin. Lanjut. Kelompok 1, kelompok 3 naik lagi. Sambil direkam.
Ya, ini dia kelompok 3. Nah, ketika dicek berarti yes or no ya. Nah, ini hasil dari kelompoknya. Kelompok 3 hampir selesai. Kelompok 3 hampir selesai. Kamu tidak akan dapat menggunakannya setelah berakhir perbuatan. Gunakan sekarang. Kelompok 3 mana sih? Ya, ini kelompok 3 ini. Kelompok 1, ya ini sudah bisa dilihat poinnya ya. Kami tidak akan menyampaikan poinnya. Nanti saya akan sampaikan poinnya setelah selesai permainan ini atau kuis ini ya. Jadi kita akan beritahu. Berwarna, carakan yang berwarna. Yang berwarna. Satu lagi. 7 tambah 27. 34. Terakhir. Benar. Udah mau selesai. Jangan bagi pizza yang perlu dimakan. 1/4. 1/4. Suku by suku. Meski benar. Selesai semua. Ya, kelompok 3 sudah selesai. Luar biasa. Kelompok 3 selesai pertama. Ya, kelompok 4 selesai juga. Mana kelompok 4? Iya, selesai juga. Ya, ini tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 ini lagi. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Ayo, waktunya tinggal 1 menit lagi. Selesai semua. Sama. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh, ternyata sudah selesai semua. Wow. Kita coba lihat siapakah yang juara. Ya, semuanya duduk ya. Belum selesai. Ya, semuanya duduk. Nah, ini sudah luar biasa. Kelompok-kelompoknya di sini masuk ke dalam kejuaraan, ya. Masuk ke dalam kejuaraannya. Nah, saya akan bacakan dari juara kelompok dari keberapa ini ya? Kita kira-kira mau disampaikan dari nomor berapa? Juara berapa? Kalau 1 dari 4 dulu. Tapi semuanya tetap beri tepuk tangan ya. Walaupun di sini kita juara 4 tetap kita beri tepuk tangan karena kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Juara keempat diraih oleh kelompok 2. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Juara ketiga diraih oleh kelompok 1. Ya, kelompok 1. Juara kedua diraih oleh kelompok 2. Juara pertama otomatis diraih oleh kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3 ya. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti kuis dengan baik. Alhamdulillah meskipun sinyalnya tadi sempat di tengah-tengah agak ada hambatan, tapi kita masih bisa melakukan permainan ini. Kalian menyampaikan pengertian tentang fungsi dari kelompok. Coba kelompok 1 dulu kita lihat ya. Kira-kira fungsi itu menurut kalian apa gitu fungsi? Bahasa kalian sendiri. Fungsi adalah anggota
anggota yang memiliki satu pasangan saja. Oke, baik, saya pegang ya jawabannya. Kelompok kedua. Fungsi adalah Setiap anggota kelompok A mempunyai satu pasangan di kelompok B. setiap anggota kelompok A memiliki tepat satu pasangan di kelompok B. Baik, saya pegang jawaban kelompok 2. Kelompok 3 kira-kira apa pengertian fungsi? Oh maaf, kelompok 3 apa kira-kira pengertian fungsi? Hubungan anggota A dengan anggota B yang hanya memiliki satu pasangan. Hubungan anggota A dan anggota B yang hanya memiliki satu pasangan. Ya, saya pegang juga jawabannya. Untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Fungsi adalah Fungsi suatu adalah relasi khusus yang memasangkan anggota A tepat satu dengan anggota B. Tepat satu artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari satu. tepat satu artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari satu. Ya baik, saya pegang juga ya jawabannya ya. Ya baik, mari kita simpulkan bersama-sama. Iya, tetapi tadi kalian juga menjawab dengan jawaban yang hampir sama ya. Hampir sama. Baik, untuk pengertiannya, yang penting ada kata kuncinya setiap anggota A hanya memiliki tepat satu pasangan dengan anggota B. Itu kata kuncinya. Mau bahasanya lebih panjang boleh, lebih lebar boleh, kalau lebih luas boleh juga ya. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi fungsi adalah himpunan A ke himpunan B sebagai relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A hanya memiliki tepat satu pasangan dengan anggota B. Kira-kira ketika pertemuan besok selanjutnya masih hafal atau tidak pengertian fungsi ini? Masih. Bagus, berarti kalian anak-anak yang cerdas. Oke. Tangan-tangan di atas. Ya. Siap ya? Kalian dulu berarti ya. Semangat belajar. Inovasi, kreasi. Kreasi, inovasi. Merdeka, belajar. Nah, sekarang untuk merdeka nanti kalian pegang buku kalian. Boleh pegang buku, boleh pegang kalender bekas, boleh. Yang penting saat bilang kata merdeka itu kamu mengacungkan bahan yang kamu pegang. Boleh buku, boleh kalender. Merdeka, belajar. Kira-kira sudah siap? Kata merdeka harus kompak ya. Merdeka, belajar. Nah, saat bilang belajar nanti saya dengan kalian bersama-sama juga boleh. Ya, biar dulu. Ya. 3, 2, 1. Semangat, Belajar. inovasi, Kreasi. kreasi, Inovasi. merdeka. Belajar. Iya. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Kali ini kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran. Jadi kalian silakan ungkapkan bagaimana perasaan kalian setelah belajar melaksanakan lesson study pada hari ini. Apa yang kalian rasakan? Itu kalian ungkapkan. Dari kelompok 1 dulu, coba dari kelompok 1 kira-kira apa yang kalian rasakan terkait dengan pembelajaran lesson study pada hari ini? Silakan berdiri. Iya. Oh, ke teman-temannya biar terlihat ke sana boleh ya. Nah, silakan. Nama saya Dipa Noviara Hadi. Ya, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Ingin menyampaikan perasaan kelompok kami, yaitu 1. Merasa senang dan seru dan bermanfaat bagi kami. Lihat ke. Jadi pesannya kita harus semangat dalam belajar, disiplin waktu, dan jangan pantang menyerah. Semangat dalam belajar, disiplin waktu, pantang menyerah. Terus ya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, silakan dari kelompok 2. Kelompok 2 mana? Saya mewakili dari kelompok 2 untuk mewakili perasaan dalam pelajaran hari ini. Yang pertama adalah membuat kami selalu bersemangat untuk belajar, membuat kami senang, dan selalu untuk membuat kami bersemangat dalam belajar di sekolah. Ya, terima kasih ya dari kelompok 2 ya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Nah, sekarang saya ingin tahu dari kelompok 3. Ini 3 ya? 3 ya, silakan dari kelompok 3. Apa yang bisa disampaikan tentang perasaan, tentang dari ini loh lesson study yang kita laksanakan hari ini kira-kira apa?
Perkenalkan, nama saya Ginur Azhar Afifah. Saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil perasaan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi kelompok kami dan buat teman-teman semua, dan sangat melatih kerjasama otak dan sangat melatih kerjasama dalam berkelompok. Iya. Terima kasih. Sudah? Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah ya. Sekarang dari kelompok 3, silakan. Dibuka, iya. Saya Hadanur Hanifah, mewakili kelompok 4, ini ingin menyampaikan perasaan kami terhadap pembelajaran lesson studi kali ini. Lesson studi kali ini sangat menyenangkan, apalagi saat kita melaksanakan permainan game tadi di kuis. Itu sangat tertantang dan membuat kekompakan tim kita menjadi lebih solid. Dan lesson studi kali ini itu sangat kreatif, inovatif dalam mengolah bahan bekas tadi yang sudah tidak terpakai, dan juga metode guru pembimbing mengajar kita itu membuat kita tidak bosan dan membuat kita selalu semangat belajar.